Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari siang ini kita sama-sama dapat bersilaturahim satu niat mulia. Kita ingin berkomunikasi, berdiskusi supaya hal-hal yang tadinya kurang jelas menjadi jelas, yang tadinya abu-abu menjadi terang, sehingga kita tidak menginginkan nanti ada hal-hal yang sebenarnya sepele kecil menjadi biasa lebih berkuasa. Ini karena ini menyangkut apapun alasannya ini. Saya berbahagia dan atensi yang sebesar-besarnya Pak Sekretaris di begitu banyaknya kesibukan beliau. Saya memahami begitu banyaknya kesibukan beliau masih sempat hadir pada hari ini. Tujuan kita sama Pak, yang mendapatkan gambaran-gambaran sekaligus penagasan-penagasan yang meluruskan info-info yang selama ini kita peroleh. Dan ini juga saya kenapa kita duduk bersama pada pagi hari ini, karena kami dari Direktorat Provinsi serta rekan-rekan dari Barat ini kemarin mendapat adanya pengaduan dari Pelaksana Korwas pengawas. Ya, makanya kami ingin klarifikasi dalam hal ini, sehingga kami sebelumnya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Haji Munir, berkoordinasi dengan Pak Sekretaris dan sebagainya, sehingga kenapa hari ini kita duduk bersama, karena ingin kami mendengarkan apa sesuai dengan ada surat cinta ini yang kami surat cinta. Yang namanya surat cinta harus mesra, mesra. Iya, Pak Sekretaris supaya ini suasana kita penuh dengan keprihatinan, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Ya, kita harus apapun alasannya kita harus legowo. Iya. Kita harus terlapang dada. Kita juga harus prihatin dengan kondisi bangsa dan negara kita sebagai abdi negara. Dan ini situasinya akan tidak terus menerus, hanya sekali temporer aja sifatnya. Kalau kita kembali mereview kembali kayak seperti halnya saya umpamanya berdinas mengabdi pada negara dan bangsa ini sejak tahun 85, baru di penghujung 2021 ini saya agak tersendat-sendat kegiatan-kegiatan saya yang boleh dikatakan banyak yang tugas-tugas saya Pak, yang harus saya kelompok tengah, kelompok timur dan lain sebagainya Pak, yang boleh dikatakan kalau jadi kita beli barang online itu bebas ongkir Pak. Jadi kami di sini sudah 3-4 bulan ini Pak, untuk saya permalukan Pak, bahwa kita kalau ada penugasan, adanya hal-hal yang sifatnya prinsip, ujian-ujian ini Pak, kita bergerak, kita tanpa berpikir itu ada SPPD-nya atau tidak. Yang penting pimpinan perintah keluarkan surat perintah tugas. Itu tidak diikuti dengan kadang-kadang tidak diikuti dengan anggaran, tidak diikuti dengan SPPD wajar. Tetapi kita memaklumi Pak dengan keadaan refocusing dan lain sebagainya, kondisi memang ada. Tapi kami berbangga, kayak seperti saya sendiri Pak, dari 85 sampai sekarang sudah 36 tahun Pak, saya bertugas. Hanya di 4 bulan terakhir ini saja kami mengalami demikian. Sebelumnya sekian puluh tahun kami dibayarkan selalu. Sehingga saya selalu memberi motivasi kepada teman-teman, sudah kita jalan. Masalah dan baiknya kita sikap, mungkin tupoksi kita dapat dijalankan Pak. Makanya pada yang berbahagia ini, Pak Sekretaris, saya mohon izin Pak Ciani, Pak CT, saya mohon izin. Nanti di dalam klarifikasi ini, mohon maaf kalau saya yang sedikit memandu, saya nanti akan mendengarkan Pak, supaya kita sama-sama mendengar aspirasi ini Pak, surat-surat cinta ini bagaimana. Nah, nanti mungkin saya akan memulai nanti dari Korwas selaku wakil dari rekan-rekan pengawas dari SMA dan tersebut. Saya ingin mendengar Pak surat cinta ini. Dibaca lagi? Dibaca lagi? Kenapa Pak? Dibaca lagi? Tidak perlu Pak. Oh. Tidak perlu dibaca lagi. Saya sudah baca juga. Oh iya Pak. Ya. Perlu dibaca, jadi Bapak. Saya ingin mendengarkan dari Bapak intisari surat cinta ini. Sehingga intisari dari surat cinta ini nanti juga saya akan mendengar dari KTD-nya, saya mendengar dari KTD-nya. Nanti terakhir saya mau izin Pak Sekretaris, nanti akan diberikan beberapa juga masukan pencerahan penjelasannya dari Pak Sekretaris.
Sehingga dengan komponen demikian klarifikasi kita bagi hari ini saya harapkan juga clear Pak. Ya. Nah, clear dan clean. Sehingga Ya. kita bias kita tinggalkan gitu ya, sehingga kita dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baik. Itu sebagai pembuka saya. Nanti dia mengawali, saya mohon izin Pak Sekretaris, saya minta dulu semacam surat cinta lah. Karena beliau yang menceritakan ini, saya mau mendengar dulu Pak dari Kopasnya. Ini atas nama ya Pak Kopasnya. Ya, dan kawan-kawan. Sualdin Pak ya? Suaidin. Suaidin Pak, Bapak Suaidin ya? Iya, Pak. Oh iya betul ya. Silakan Pak, Pak Suaidin, saya ingin dengar dulu Pak surat cintanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Inspektur yang saya hormati, Bapak Sekretaris Dinas Tapi yang mohon maaf Pak Suaidin, sebelum dilanjut Pak, saya mohon Pak ya, saya mohon dengan maaf supaya tidak terjadi debat kusir ini. Oh iya Pak, enggak. Insya Allah ya. Indonesia Lain Club. Iya. Kalau yang saya minta berbicara si A, saya mohon yang lain. Iya Pak, siap. Nanti saya berikan waktu semua Pak. Tapi kalau Insya Allah Pak. debat kusir, Pak. Insya Allah Pak. Ya, silakan Pak, lanjutkan Pak. Ya, Bapak Sekretaris yang terhormat, Bapak-bapak KCD, TU dan yang saya hormati. Mulanya surat ini, cinta ini kami berbuat berdasarkan fasilitas yang ada di inspektorat, bahwa di situ ada fasilitas bagi yang tidak puas terhadap permasalahan di kantor gitu. Nah, akhirnya kami berdiskusi bermusyawarah atas nama musyawarah kerja pengawas sekolah. Kami melihat bahwa KCD lain ini ceritanya rame-rame menerima transport, itu pencairan transport. Terus kami dong pun stop setelah terima 3 bulan untuk SMA SMK, SMA SLB, 2 bulan untuk 2 bulan untuk SMK. Nah disitulah kami curhat teruslah ke teman-teman, sampai saya juga tidak langsung ke sini. Saya harus hormati juga Bapak Kadis saya mohon petunjuk kepada beliau, Pak bagaimana ini Pak Kadis, kami ini begini dan seterusnya. Kami hanya Bapak lah yang tempat kami curhat. Nah beliau berjanji besok saya akan konsultasi dengan Pak Sekretaris. Nah, akhirnya teman-teman juga desak saya, namanya Korwas itu didesak untuk mendapat gimana jalan keluar apa yang terjadi gitu. Sebagai Korwas saya harus bertanggung jawab terhadap keluhan-keluhan teman-teman saya yang dipercaya kepada saya. Akhirnya Pak Kadis sibuk lah, belum ada jawabannya. Akhirnya kami langsung ke bendahara. Kami minta penjelasan dari bendahara. Artinya banyak yang kami tidak pahami lah. Itu maksudnya. Contohnya misalnya pertanyaan kami itu ada 6 itu juga kepada bendahara sebenarnya. Mengapa refocusing itu 200 juta itu hampir semuanya diambil ke pengawas. Kami tanya kami kan tidak tahu siapa yang merancang kan. Namanya kami kan tidak pernah memahami tentang keuangan, hanya bendahara. Kami kira KCD Dompu yang merancang itu kan gitu. Nah ternyata setelah kami dapat berita terakhir sampai kemarin saya dapat surat dari inspektorat, udah jelas sekali jawabannya. Nah jadi tidak ada lagi yang harus saya diskusikan lagi sebenarnya dengan jawaban ini. Semuanya jelas, detail sekali. Jadi apa yang menjadi keluhan kami terjawab semua dan real adanya, tidak ada lagi yang kami harus mengapanya. Nah, ini baru jelas. Waktu bendahara itu belum jelas karena saya tidak puas kami itu. Nah, kami mohon izin ke KCD beliau ini yang baru masuk 2 bulan. Mohon Pak kami difasilitasi supaya kami mendapatkan informasi yang akurat. Mengapa kami ini kok sampai stop
teman-teman lain pada ribut-ribut terima transport gitu ceritanya. Hanya beliau ini memanggil kami, terjadilah dialog. Ya ujung-ujungnya juga tidak tuntas kan, beliau kan tidak mungkin mentuntaskan permasalahan KCD yang lama gitu. Malah beliau itu menganggap juga beliau juga termasuk korban juga kan gitu dengan masalah ini. Jadi tidak hanya kami konsultasi membuka web, dapatlah inspektor itu memang menerima pengaduan yang terkait dengan permasalahan kami. Ya itu ceritanya. Jadi pertanyaan itu tidak perlu saya baca ya, ada di sini ya. Saya sudah baca. Ya sudah, itulah intinya. Intinya permasalahan kami itu sebenarnya, dan sudah terjawab di surat yang kemarin, tapi saya belum baca kemarin. Adanya saya tahu, nggak datang kami. Udah jelas sekali jawabannya udah jelas. Tetap ada hikmahnya. Tetap ada hikmahnya. Nah itu Pak Sidis, ya mohon maaf Pak Sidis ya. Iya, cukup ya Pak. Iya Pak. Ya. Cukup bicara ya. Iya Pak. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Sidis. Sekarang saya coba ingin juga Pak, walaupun boleh dikatakan dari pelapor ini sudah cukup kuat dari jawaban inspektor. Ya. Tapi perlu juga karena kita sudah duduk bersama, saya juga ingin mendengar penjelasan minimal pengelola keuangan khususnya di transport pengawas dari KCD selaku pembina di KCD dulu. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Inspektur, yang saya hormati Sekretaris Ikut Provinsi Sumatera, yang saya hormati Bapak Pengawas Kasubag PU Ikut Kasubag. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama saya sampaikan bahwa ke inspektorat ini seingat saya betul kali. Jadi tadi masuk deg-degan, tapi karena udah ada pengalaman pertama yang agak terlalu lama. Yang pertama yang saya sampaikan permohonan maaf kami dari KCD Dompu, karena tidak bisa saya pungkiri ini adalah salah satu kelemahan saya sebagai KCD Dompu. Nah sehingga masalah ini bisa nyampe juga ke sini. Benar apa yang dikatakan oleh pengawas bahwa saya menjabat KCD Dompu lebih kurang 3 bulan dari tanggal 8 dilantik tanggal 8 Agustus 2002. Nah begitu saya masuk menjabat sebagai KCD Dompu, masalah yang dicecar pertama itu di kantor adalah tentang transportasi pengawas. Enggak beberapa lama, kalau tidak salah 3 hari setelah saya menjabat di sana. Nah saya memanggil teman-teman baik KCD lama dan teman-teman pengawas untuk duduk bersama menyatukan persepsi di mana letak masalahnya. Tetapi sebelumnya saya pernah sempat menanyakan kepada Pak Sedis tentang kenapa ungkapan teman-teman pengawas ini seperti ini, dipotong refocusing langsung 200 juta dari anggaran pengawas. Jawaban dari Pak Sedis 100% saya sampaikan kepada teman-teman pengawas. Saya sampaikan. Dan jawaban-jawaban itu memang sudah disampaikan 2-3 kali oleh bendahara lama dan KCD lama. Kalau saya bisa ibaratkan dalam sebuah rumah saya bahwa kemungkinan bahwa teman-teman pengawas ini adalah anak tertua di lingkup KCD Dompu. Jadi mungkin termasuk anak saya yang ngeyel dan bandel.
beberapa kali kita sampaikan, sebenarnya dipertanyakan juga ke pimpinan di Dikbud NTB, tetapi masalah ini nyampe juga di berita-berita lain. Komunikasi yang sebenarnya selalu kita bangun, saya malah selalu juga berdua, kalaupun bukan di grup, tetap juga kita sampaikan berdua. Sebagai manusia mungkin wajar ketidakpuasan itu, sehingga bisa timbul sampai nyampe di inspektorat. Saya tidak menjawab apa yang disampaikan oleh teman-teman pengawas di media-media online. Tetapi jujur pernah saya secara head to head ya menyampaikan secara langsung dengan teman-teman, dengan Pak Polres, bahwa ini sebenarnya kurang baik lah kalau disampaikan di luar daripada kerukunan kita. Tetapi alhamdulillah dengan jalan yang panjang, walaupun masalahnya hanya sedikit masalah, tapi dengan pulangnya dari sini mungkin ini bisa clear dan clear. Bapak Inspektur yang saya hormati, apapun yang disampaikan oleh teman-teman sebenarnya yang kita terima sampai hari ini sama, tetapi kita tidak ingin mengungkit itu gitu. Jawaban pun sampai hari ini sama, bahwa itu tidak dilakukan oleh teman-teman di sana. Dan kenapa kita tidak bisa lakukan? Saya juga sudah sampaikan, ini kesalahan daripada teman-teman mengedit kode rekening. Karena ini adalah pada saat kondisi keuangan kita yang susah. Nah, teman-teman di KCD lain yang tidak ada masalah pun baru bisa dicairkan mulainya bulan 9, bulan 10. Kita ini hanya menunggu karena salah editnya, menunggu pada saat perbaikan pada bulan Oktober. Tetapi Bapak Pengawas, ini bukan soal yang harus kita bahas ulang, tetapi inilah yang perlu saya sampaikan. Bapak Pengawas selalu sampaikan bahwa Bapak belum tahu karena Bapak baru 2 bulan. Nah, yang menanyakannya juga saya, yang menyampaikan juga saya, yang merapat duduk bersama juga saya. Tapi terima kasih. Nah, mungkin hanya itu mungkin sekelumit yang dapat saya sampaikan ya. Kalaupun ada kurangnya, Bapak Inspektur bisa bertanyakan kembali kepada kami. Nah, saya cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KTU ada mau ditambahkan? Ketika seperti itu ya? Iya. Seperti untuk KCD? Iya. Ada yang perlu mau ditambahkan penjelasan KCD? Mungkin ada saya sedikit ya Pak ya. Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Inspektur, Bapak Sekdis, Bapak KCD dan Korwas, dan Bapak Ibu hadirin. Jadi yang perlu saya sampaikan berdasarkan hasil penjelasan dari yang dijelaskan oleh Bapak KCD, sudah menurut saya kita sudah lalui permasalahan itu. Kita sudah selalu bersama dengan hasil yang sebelumnya hasil yang sebenarnya itu menurut kami sih sudah cukup jelas kita memberikan keterangan. Cuman dari pihak pengawas sendiri mungkin yang agak belum bisa menerima dari penjelasan itu. Jadi menurut kami juga dengan adanya kegiatan atau pertemuan ini, saya juga selaku Kasubag TU, karena permasalahan ini juga kan saya sering ditanya dan saya masih ke bendahara. Nah, jadi terkait masalah ini sebenarnya saya di sana sebagai Kasubag TU itu saya masuk di KC itu tanggal 22 bulan April. Nah,
tidak utuh. Jadi jadi sebelum saya masuk itu persekusi itu sudah dilakukan. Jadi permasalahan ini jadi saya coba-coba telusuri di bendahara apa sebabnya. Jadi ternyata di sana setelah saya cek itu dijelaskanlah oleh bendahara itu bahwa di sini ada memang bukan dari unsur kesengajaan, jadi ada kekeliruan. Jadi pihak dari bendahara juga maupun dari KCD mungkin kemarin pernah merasa bersalah dan meminta maaf kepada. Ada kekeliruan di Bodor Gede. Iya, ada kesalahan pada saat penginputan itu kode rekening. Nah, yang seharusnya untuk perjalanan dinas pengawas itu harusnya tetap di sana disebutkan biasa. Nah, disebutkan biasa. Nah, tapi pada saat pengusulan saya bawa ini lembaran pengusulan oleh bendahara. Jadi pertama memang pengusulan itu bisa awalnya itu pengusulan bulan Januari untuk SMA, SMK, SLB itu untuk SMK-nya ada berapa bulan? SMK itu 2 bulan, SMA-nya 3 bulan, terus SLB-nya 3 bulan. Pengusulan pertama di bulan April. SLB berapa bulan? SLB-nya 3 bulan, pengusulan itu bulan Aprilnya. April ya? Nah, jadi pengusulan itu lolos, bisa cair uang CP Daya. Nah, setelah diusut kembali oleh bendahara pada bulan Juli, itu ada untuk bulan Juli pengusulan dari bulan April sampai dengan Juni ya. Jadi di sini untuk SLB-nya itu bisa lolos. Tapi untuk SMK dan SLB-nya, SMK dan SMA-nya tidak bisa lolos. Nah, jadi di situ mungkin ada pertanyaan dari teman-teman Korwas dan anggota pengawas, kenapa SLB itu bisa lolos sementara SMA-nya tidak bisa lolos. Mas Bapak sudah minta penjelasan. Saya minta penjelasan di bendahara kenapa bisa demikian. Ternyata dicek di sana, ditelepon setelah pengusulan kenapa tidak bisa lolos itu kita telepon Ibu Mate pihak di BPKAD ya. Nah, katanya Ibu Mate sebelum Ibu Mate itu yang bisa meloloskan dari bulan Januari sampai Maret itu sebelum Ibu Mate itu Pak Wahyudin namanya, tapi Pak Wahyudin itu sudah diganti oleh Ibu Mate. Jadi selama dipegang oleh Pak Wahyudin itu SPPD yang diusulkan dari Januari sampai Maret itu lolos. Iya, mungkin agak ada sedikit jadi bisa lolos ya. Verifikasinya. Iya, jadi kesalahannya di situ. Jadi terus diganti oleh Ibu Mati ditemukan pada saat pengusulan yang bulan April sampai Juni itu. April sampai Juni. Nah, ditemukan oleh Ibu Mati kesalahan rekening. Mulai dari situlah SPPD itu tidak bisa keluar karena sudah ditangani oleh Ibu Mati. Kesalahan. Alasan Ibu Mati ini salah rekeningnya, Pak. Salah rekening. Sekarang kondisi sekarang sudah diperbaiki. Untuk perubahan kemarin itu sudah kita perbaiki. Bulan Oktober. Kira-kira bulan apa yang bisa dibayarkan? Yang April sampai akhirnya setelah perubahan. Nah, jadi untuk sisa anggaran itu sekarang kita lagi usulin untuk pencairan sisa anggaran. Ya. Setelah perubahan kode rekening. Ya. Misalkan ya. Jadi menurut penjelasan BPKD kira-kira insya Allah bisa dalam bulan ini ya. Ya, Pak Sweden sebenarnya saya mendengar ya. Nanti apa yang jadi persoalan Bapak itu sudah ada upaya, sudah ada usaha yang maksimal dari KCD. Cuman nominalnya itu tidak seperti Oh itu ya, itu masalah teknis. Intern kata Bapak ya. Yang penting saya alurnya apa yang diinginkan, apa yang belum tercapai haknya dia sudah diusahakan dan insyaallah akan terrealisasi. Ya. Sama juga termasuk perjalanan dinas teman-teman struktural. Oke. Sama Jadi juga include ya. Include. Jadi dalam arti perjalanan dinas ini tidak ada semuanya
diusahakan semaksimal mungkin bisa realisasi, Iya. baik struktural maupun pengalaman. Ya, gitu ya. Iya. Ada lagi kita, Pak? Mungkin itu aja. Oke ya. Oke. Nah, terakhir ini kita dengar supaya clear ini clear. Nah, jadi pertemuan yang ini kita sudah lama-lama dengan Prof. kita. Kalau sudah kita damai gerulang, surat cintanya clear menjadi satu. Nah, itu ya. Silakan Pak Sekretaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kami Pak Ivan memberikan penjelasan ya terhadap dia menjadi pengawas di Tunggu. Satu sisi saya gembira karena kita bisa bertemu. Alhamdulillah. Karena tadi Bapak Dewan sampaikan bahwa intensitas kegiatan kita begitu tinggi, walaupun kita dalam COVID, tapi kita harus berbagi ini. Terus terang saya di kantor ini sedang menyelesaikan warisan lama. Ahli-waris. Ya, di waris yang baik itu kan harus menyelesaikan seluruh tanggungan. Alhamdulillah sudah ada pergerakan. Tapi yang kedua juga saya agak sedikit dalam tanda kutip sedih gitu ya. Kenapa harus sampai di sini gitu kan? Ini kan sebenarnya harus sudah selesai di kami di UPD di situ. Lebih bagus lagi sebenarnya sudah harus selesai di dalam final. Satu tadi clear and clean gitu ya, itu mantap gitu. Oke lah, tapi ini kan sudah terjadi menjadi pembelajaran dan semua persoalan itu dialogkan lah secara kepala dingin. Kita berpikir objektif karena kita ini sama-sama berada di dalam satu atap. Kita kan para birokrat ini, ada yang nasional, ada yang administrasi. Jadi kita harus membangun trust dari kepercayaan di antara satu dan yang lain. Yang berikutnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Tunggu. Sebenarnya tadi sudah disampaikan juga, sudah kita respon melalui dewan dinas maupun melalui rapat-rapat di virtual meeting tentang kondisi-kondisi yang sedang melanda negara dan dunia. Nah, oleh karena itu kita diminta untuk menerima apapun kebijakan dari pimpinan, dari pemerintah terhadap kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita lihat di Dongku ini kan pengawas kita di situ kekuatannya 11 atau 12? 12 Pak. Ya, 11 orang baru tambahan, tapi berarti 12 orang. Sekolah kita di Dongku itu yang diawasi itu 56 sekolah. D, SLD, SMK negeri dan swasta. Kalau melihat dari struktur alokasi anggaran kita di tahun-tahun lalu, memang tidak ada formula yang belum dibuatkan formula yang proporsional sejauh mana dukungan untuk pelaksanaan tugas pengawas kita. Jadi saya membaca anggaran-anggaran kita pada tahun sebelumnya dulu sistem blocking saja, pokoknya ditaruhin angka sekian, ditaruhin angka sekian di setiap dewan dinas. Nah, setelah saya masuk di April kemarin, coba kita review bahwa ini harus proporsional, berapa pengawasnya, berapa yang akan diawasi. Jadi harus dibedakan. Nah, lalu yang kedua, sifat dari dukungan biaya perjalanan dinas ini kan bukan melekat sebagai bentuk kewajiban pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawas. Nah, sehingga tidak serta-merta anggaran perjalanan dinas itu lalu harus diklaim dan siap melaksanakan kegiatan. Karena sifat dari itu kan suatu waktu kita bisa ini bisa dan itu juga sesuai dengan anggaran yang tersedia. Nah, sekarang kita bisa balik. Seandainya nanti tidak ada dukungan transportasi, apakah pengawas itu akan melaksanakan tugasnya atau tidak? Karena pengawas
pengawas kita ini adalah sebenarnya jabatan fungsional karir tertinggi dari jabatan fungsional penunjang. Nah, kalau kita lihat ke guru itu tidak ada dukungan transportasinya, tidak ada. Tapi kalau misalnya dia ditugaskan untuk melaksanakan suatu kegiatan, maka nanti kita lihat anggaran yang ada, lalu kita bisa memberikan sesuatu. Nah, hal ini harus dibawa spiritnya oleh teman-teman pengawas. Jangan melihat ke nominal anggarannya, kemudian nanti dibagi rata, seolah-olah itu menjadi hak setiap bulan yang harus diterima. Itu hal yang salah. Sekali lagi, hal yang salah kalau melihat anggaran lalu dibagi rata dengan minta pengawas, lalu dia itu salah. Tidak boleh terjadi. Jadi tetap bahwa pengawas melaksanakan tugas apa adanya. Kalau ada dukungan transport pengawas, maka silakan diklaim sesuai dengan anggarannya. Kemudian karakteristik yang kedua, memang pengawas ini masuk dalam kategori perjalanan dinas tetap, ya, sama dengan penyuluh dan seterusnya. Beda dengan perjalanan dinas biasa. Nah, tadi Pak Kasubag sudah menyampaikan posting anggaran kita di cabang dinas dulu itu salah memilih rekening belanja. Posnya masuk di perjalanan dinas biasa. Perjalanan dinas biasa itu syaratnya harus keluar dari kabupaten setempat. Jadi nggak boleh digunakan kalau dia bergerak di dalam satu kabupaten. Nah, terbalik dengan perjalanan dinas tetap. Perjalanan dinas itu dihitung dari kantor cabang dinas ke kecamatan-kecamatan di dalam sekolah itu. Nah, akibatnya apa? Tentu BPKB tidak bisa kemudian dikaitkan yang posnya di perjalanan dinas biasa itu untuk menjadi perjalanan dinas tetap. Itu benar. Nah, kemudian terkait dengan anggaran, yaitu tadi saya kasih yang real Pak, ini laporan terakhir ya. Kondisi terakhir kita anggaran perjalanan pengawas di DPA murni yang itu 303,20 juta. Itu yang di murni. Sampai di perubahan terakhir itu masih menjadi 102 juta total anggaran yang 303. Dikurangi dengan yang realisasi itu 69,790 juta, sehingga masih ada dana perjalanan dinas tetap, ya, perjalanan dinas itu 31 juta. Masih ada perjalanan tetap 31 juta saja. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa transfer kami yang diambil banyak, ya kalau perspektifnya Bapak pengawas banyak, tapi kami di dinas melihatnya sedikit. Karena seluruh perjalanan dinas kita pakai, kepala dinas juga dipakai, cabang dinas juga dipakai, seluruh cabang dinas dan provinsi juga kita proses. Di Repo 2 kita dulu mendapatkan surat cinta. Saya pusing Pak. Kita diminta kalau tidak salah 13 miliar Pak. Nggak bisa, kita hanya mampu sajikan itu 40% saja. Dan di PKD salah satu cara ya dia akan menggeser anggaran kita yang lain untuk itu nanti kita hutang dulu, katanya kan gitu biasanya kalau bahasa orang di anggaran. Terakhir kemarin kita dapat surat cinta wajib dikut 9. Enggak bisa juga, enggak bisa kita penuhi. Kalau 9 patut buat ini, akhirnya kita penuhi hanya 3. Sisanya kemana? Ya terpaksa diambil yang lain nanti ditutup setelah ini. Jadi supaya Bapak maklum ya, Bapak maklum, anggaran kita itu selalu ada yang di carry over pembayarannya ke tahun anggaran berikutnya Pak. Misalnya jasa dia mengajar, honornya pegawai tidak tetap Pak. Dari murni sampai perubahan itu sudah bisa mengcover 12 bulan Pak. Selalu 3 bulan itu digeser nanti menjadi beban di tahun anggaran berikutnya. Bayangkan 7.000 orang Pak yang akan ribut itu kalau tidak dibayar. Tapi kita pastikan dibayar, cuma waktunya digeser. Betul. Jadi ini pelik ini dengan anggaran ini Pak. Jadi tolong dipahami dari perspektif bapak-bapak di cabang dinas, apalagi di pengawas itu harus diperluas gitu. Pahami dulu secara utuh kondisinya seperti apa. Jadi tadi
nyaman karena seluruh tagihan-tagihan kita khususnya dengan pelaksanaan anggaran ini juga harus gitu. Terakhir yang saya sampaikan, janganlah kita mempersoalkan ini kemudian kita blow up di media-media dibuat. Namanya saja media, Pak. Istilah kalau di media itu bad news, good news. Cerita jelek buat dia itu menjadi cerita bagus, lalu viral kan? Lalu viral. Nah, kemudian kalau ada nuansa prasangka, ya namanya kan prasangka. Jangan-jangan gitu ya. Nah, harapan saya mari selesaikan itu secara baik di sana di masing-masing. Saya kira itu Pak yang saya sampaikan, dan ingat perjalanan dinas itu baca baik-baik di Pergub tentang aturan perjalanan dinas. Di situ harus lengkap dokumen, tidak boleh tidak, wajib itu. Perjalanan dinasnya kapan, tujuannya apa, SPP-nya mana, laporannya mana. Nanti kan, ini kan bapak-bapak kita di sini nanti ya, mau di situ. Saya sering dan terus-menerus selalu mengingatkan itu. Jadi itu tanggung jawab saya di dinas itu untuk menyampaikan itu, jangan diabaikan itu. Saya menemukan banyak temuan-temuan kita di dinas, baik itu yang diperiksa oleh Rektorat, oleh BPK, oleh Hakim, temuan-temuan administratif itu saya kaget kemarin sudah ditanya 1.000 sekian dari tahun 2000-an sekian. Ya tapi bismillah, saya akan coba itu. Saya kira Pak Saidin ingat berapa tahun pensiun Pak? 1,5 tahun. Nah, kan kalau istilahnya kan Bapak mau husnul khotimah di profesi sebagai pengawas. Ya mari ya teman-teman itu syukur-syukur Bapak bisa menginspirasi teman-teman pengawas yang lain. Kalau saya sudah bicara dengan teman-teman pengawas di Lombok Barat, di Lombok Tengah, ya tentang kondisi di Lombok Utara. Kalau kebetulan saya di sana ini Lombok kondisi kita paham. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menambah tadi keterangan-keterangan itu. Saya kira cukup. Terima kasih Pak Sekretaris penjelasannya yang cukup pointer-pointer sehingga surat cintanya menjadi satu bahagia dan sama dengarnya. Jadi apalagi kita mau fotografi nih Pak bersama. Saya juga kalau nggak fungsional Pak ya bersama Pak, jadi satu tantangan 2 tahun juga clear Pak. Kita menjadi pengabdi negara Pak. Nah, ini nanti kita akan membuat profesi menjadi MC. Mungkin saya sedikit aja. Monggo silakan. Bukan membela diri tapi meluruskan yang saya tidak paham itu. Pertama, terus terang saja, setelah saya baca surat tanggapan ini, itu baru jelas. Itu maksudnya, artinya belum jelas di kantor semua itu maksudnya. Banyak maaf. Itu yang saya sendiri itu akan menjelaskan ke teman-teman. Ini loh jawaban yang sangat akurat. Nah, mengapa saya dan kawan-kawan itu menulis surat ini? Karena itu tadi jadi masalah-masalah yang kami belum tahu. Kemudian inspektorat punya fasilitas, menyediakan fasilitas, dan tidak ada kami bercerita tentang hal yang buruk di situ. Hanya pertanyaan saja yang muncul, tidak ada menyalahkan orang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan koran. Saya kaget juga Pak itu koran. Itu bukan kerja tim. Itu bermula ketika bagian program itu turun ke kantor. Adalah salah seorang kawan saya yang warga Lombok menerima beliau gitu. Akhirnya saling terjadi pertanyaan-pertanyaan oleh beliau. Nah, akhirnya terjadilah dibawa ke rumah beliau untuk dijamu makanan. Di situ mungkin didengar oleh wartawan. Jadi semua tidak paham semua itu. Nah, itu mungkin itu jangan sampai mungkin kami mengekspo Pak KCD itu hanya sifat individual bukan kerja tim. Itu yang pertama. Yang kedua,
mengapa juga kami trauma tahun 2019 Pak Inspektur. Tahun 2019 itu kami secara jelas tidak terbayar transport kami sebanyak masing-masing lebih 10 juta per orang. Pada saat bendahara itu meninggalkan kantor itu tidak jelas tahun itu. Akhirnya saya sebagai korwas didesak, kan saya ini kan bukan individu Pak Inspektur. Apa yang menjadi desakan teman itu tanggung jawab saya untuk menjelaskan, menjawab. Akhirnya saya langsung bersama teman-teman masuk ke ruang Pak KCD yang lama itu. Nah, ternyata beliau mengatakan uang masih ada. Nah, setelah diklarifikasi dengan bendahara, ternyata uang udah nol nih di bank. Tapi saat itu kami juga mau melayangkan permasalahan sama ke sini lewat kepala dinas dulu, kan kami tidak boleh langsung ke sini. Atasan kami kan ada, harus kami lewati dulu. Nah, akhirnya langsung beliau itu jam 10 ke rumah saya datang mengaku saya akan menggunakan uang pribadi saya, jangan lapor saya. Ini fakta, Pak. Akhirnya terbayarlah transport kami itu dengan menggunakan uang pribadi, bukan uang kantor. Nah, akhirnya lewat teman saya, wakil korwas, uang itu ditransfer ke rekening itu. Nah, terjadilah transaksi yang, nah itu maksudnya ada kesalahan, ya termasuk maladministrasi juga kalau dikategorikan itu. Tapi selamat karena memang dia menggunakan uang pribadi. Nah, itu maksudnya, sehingga trauma itulah yang membuat kami itu curiga lagi, jangan sampai kami begini gitu. Hanya itu Pak Inspektur, mungkin saya luruskan itu. Jadi apa yang kami lakukan itu bukan monopoli saya sebagai korwas, tapi atas desakan teman-teman saya, dan saya juga bertugas adalah mengkoordinir dan tempat mereka menyampaikan permasalahannya. Kalaupun itu salah Pak Sekretaris, saya maafkan saya ya, karena memang itulah jalan yang kami udah lalui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya teman-teman di Dewan Dinas itu cermati baik-baik di SIPD kita. Ya. Di SIPD itu nama kegiatannya kan evaluasi tidak lanjut. Iya Pak. Ya, itu nama untuk programnya. Lalu muncul SMA, SMK, SMP. Itu nama kegiatannya. Ya. Kegiatan. Nah, untuk acaranya adalah biaya perjalanan dinas, kemudian ada biasa, ada tetap. Ya. Ini yang perlu harus dipahami. Jangan bapak-bapak di sana, bapak ibu di sana menilai kalau misalnya itu transport atau perjalanan dinas untuk SMA, kemudian bapak klaim hanya untuk perjalanan dinas SMA. Itu hanya cara kita untuk mengalokasikan, karena di Dompu itu tidak ada pengawas SMA. Satu orang. Satu orang. Ya. Bukan satu orang saja yang boleh mengirim yang di kamar itu, bukan. Jadi nanti Pak Kacidi dalam pembagian tugas itu, kalau dia guru mata pelajaran umum Ya. dan guru BK, boleh dia minta satuan pendidikan, misalnya Bapak BK. Ya. Bapak boleh SMA, SMK, SMP. Karena tugas pengawas itu ini 40 orang guru yang sama sertifikat pendidikannya atau mata pelajarannya, dan 7 sekolah Pak. 7 sekolah. Itu tugas pengawas. Nah, sekarang di Dompu itu 12 orang. Berapa SMA, berapa yang backgroundnya SMK. Nah, yang SMK itu Bapak hanya khususkan untuk yang kejuruan saja. Ya. Kalau dia pengawas teknik mesin, tidak boleh dia ke SMA. Iya betul Pak, sama ya. Ya itu maksud saya. Jadi, Iya. nanti pada saat mengklaim biaya perjalanan dinas tetap itu, Bapak harus proporsional. Iya. Jangan melihat, oh ini punya SMP. Pengawas SMP ini cuma satu. Nah itu kemarin kita distribusi saja di SMA, SKS, Iya. di Dewan Dinas.
Ya, cocok deh kan bagi rata ya. Terus Bapak nanti Di cross. bawah dibagi rata, malahan udah ditugaskan Pak Servis betul ya. SMK. Nggak boleh misalnya Nggak Bapak boleh, langsung. salah itu. Saya orang SMK pengawas, nah ini Ya. Pak saya nggak boleh. Nggak boleh. Jadi dia cross, Bapak itu pengawas sekolah. Bukan pengawas sekolah SMA, pengawas sekolah SMA, bukan. Iya. Pengawas sekolah. Pengawas sekolah itu membina guru dan membina manajemen sekolah. Iya. Kecuali yang kejuruan tadi, ya kejuruan. Nah untuk itu Bapak nanti pada saat membagi tugas, buatlah proporsional sehingga pada saat mengklaim biaya perjalanan tetapnya itu juga bisa, walaupun bahasa Indonesia ya, Matematika. Matematika. matematika Iya. SMA apa SMK? Ya. Dulu ada di SMA apa SMK sebelum dari SMA. SMA. Iya. Walaupun Bapak guru SMA jadi pengawas sekolah, Bapak juga berhak karena Bapak Matematika ya. Iya, masuk SMK juga ya. SLB ya. Gaji SMA. Ya, sama. Selama Bapak bisa menarik 40 guru dan 7 satuan pendidikan itu minimal Ya. tugas pokok pengawas. Cocok. Nah, sekali lagi luruskan Pak ya. Ya. Jadi Pak bahwa Sama ya, sama kapling DSK ya. ini, Ya. Jangan kapling, misalnya ini Bapak sisa anggarannya untuk SMA itu tinggal 8.500.000. Iya. SMK itu tinggal 21 juta. Ya. Bapak bagi yang 21 juta itu hanya untuk SMK. Bukan nih. Yang SLB 1.500.000 ini ada masih 31 yang masih bisa dijadikan di perjalanan dinas. Iya. Selama Polres mampu menyajikan bukti perjalanan dinasnya dengan dokumen-dokumen, ya silakan. Sekarang APBD keluar kan GPPA-nya sudah keluar, sudah tanda tangan semua tinggal diperbanyak. Nanti mungkin di kantor silakan diselesaikan. Ya, ya sudah. Terima Ya, kasih ya. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang hadir. Saya cukup lega mengurangi beban saya juga Pak. Di luar ada numpoi dah. Yesus itu Pak luar biasa Pak. Karena kami harus berinteraksi dengan Polda, kami harus berinteraksi dengan Kejaksaan Tinggi, harus berinteraksi dengan pengadilan. Nah kami dari interaksi itu kami selalu berdoa bahwa itu kami orang 13 orang jamaah yang di sini. Selalu saya memiliki itu Pak. Jangan sampai saudara-saudara kita di luar konteks kita ini berinteraksi kayak kita dalam konteks yang berbeda. Nah jangan. Cukuplah sudahlah pengalaman saudara-saudara kita itu sudah menjadi bola liar silakan, tapi tutup. Kita kunci dia Pak. Jangan. Dan saya juga berharap sebelum saya nanti menyampaikan kesimpulan, mungkin lebih kurangnya nanti saya kalau kesimpulan saya buat Bapak boleh silakan. Kemudian sama-sama. Saya yang berharap dari saudara-saudara, terutama saudara-saudara kita yang ada di kabupaten kota di daerah, mari kita sama satu persepsi bahwa ini institusi ini milik kita bersama. Mari kita bangga menjadi institusi PNS maupun ASN dengan kita membuat suasana kondusivitas. Apapun alasan saudara kita dalam satu wadah dalam satu institusi itu Pak, kita akan selalu berinteraksi dan bersilaturahmi dengan saudara itu sampai pensiun dan bahkan lebih Pak. Kadang-kadang kita selesai pensiun pun kita membuat kehidupan WA pensiunan kan mesra jadi suasananya. Yang kami juga memahami lah situasi kebatinan saudara-saudara kita yang ada di Sumbawa di Daerah Bima, karena kami dengan jam-jam terbang kita menangani kasus-kasus di 25 kita menyadari bahasa kebatinan bahasa tubuh saudara-saudara. Tapi alangkah elok dan bijaknya kalau ada riak-riak kecil, apalagi kayak gini sepele sebenarnya. Pak persoalannya hanya di komunikasi. Mari kita terima komunikasi yang seharusnya kan begitu. Kita duduk bersama dengan duduk bersama sebelum kita berbicara menyampaikan hati nurani unek-unek kita pesan kopi dulu jadi cair presentasinya. Kita suasana kita di sini begitu Pak. Selalu sudah. Jadi saya harapkan juga saya mohon juga ini Pak pesan moral saya Pak dengan Polres dengan anggotanya Bapak yang cukup banyak. Ada 11 sama Polresnya, tolong Pak dirangkul 12 sama satu SMP. Tolong dirangkul sehingga dari dari 12 saudara kita itu Bapak sebagai jembatan yang berkomunikasi, lakukan komunikasi dengan sehingga di sana tidak serta-merta semua harus ditangani oleh Yesus Pak. Iya. Saya itu sedih Pak, kalau ada namanya sudah ditangani oleh Yesus sedih Pak. Lebih baik ditangani oleh Iban 1, Pak Sekretariat 2, 3 dan 4. Karena tidak berinteraksi dengan APH Pak. Kalau di Yesus ini Pak terus terang Pak, mohon Bapak di media kayak apa Pak? Bagaimana saudara-saudara kita pisah ranjang Pak dengan anak istri Pak?
Kami sebenarnya tidak mau menginginkan demikian Pak, tapi kami harus menjalankan profesional Pak. Sehingga kalau ada hal-hal riak-riak begini Pak, kami berinisiasi Pak, langsung melakukan klarifikasi Pak. Dan klarifikasi tidak saja dalam bentuk jawaban sebagaimana surat yang sudah dilayangkan, tapi kami juga ingin bertatap muka Pak, supaya jangan bahasa-bahasa tubuhnya itu menjadi bias melihat surat ini Pak. Nah dengan adanya begini kan akhirnya jadi semua menjadi nikmat, indah dan sebagainya. Mohon maaf, bukan saya menggurui dan sebagainya, tapi saya juga berniat Pak Presidennya, tolong sampaikan salam hormat saya sama saudara-saudara kami di pengawas di sana Pak. Tadi sudah gamblang, rinci dan jelas Pak. Bagaimana momentum perjalanan dinas itu harus disikapi dengan bijak, dipahami dengan rinci dan rigid, sehingga baru kita bisa berkomen, sehingga tidak menjadi bias. Nah, itu saya harapan saya. Terima kasih banyak sekali lagi saya sampaikan. Dan saya akan nanti dari kesimpulan pertemuan kita sebagai influensi kita Pak Sekretaris, yang lainnya Pak BCD dan teman-teman lain, nanti kita akan tanda tangan bersama. Saya mohon waktunya 5-10 menit dan kita ya, saya akan sampaikan dulu kesimpulannya pada pertemuan kita ini. Yang pertama adalah bahwa pengaduan yang disampaikan oleh atas nama Bapak dan teman-teman itu yang dilayangkan ke Inspektorat juga ada tembusannya tanggal 22 Oktober ya, disayangkan sudah terjawab secara tertulis dan tersirat Pak, sudah terjawab sebenarnya dengan suratnya Inspektorat tertanggal 8 Oktober. Sebagaimana tadi Pak Sekdes sebagai Pengawas sudah memahami dan sudah merasa terjawab apa yang menjadi kegalauan, ketidakpahaman dan sebagainya dengan surat Inspektorat. Itu jadi boleh dikatakan pengaduan yang Bapak lakukan oleh Pengawas itu sudah terjawab ya semua dengan surat Inspektorat. Yang kedua, lebih jelas lagi jawabannya secara tertulis dari Inspektorat Saudara, lebih lagi diberikan pencerahan dari Pak Sekretaris. Saya pun tadinya tidak paham berapa jumlahnya pengawal di Goku, sekarang dengan Pak Sekretaris memberikan pencerahan, saya juga paham. Terima kasih Pak Sekretaris. Termasuk itu juga, mari kita samakan satu persepsi tentang perjalanan dinas. Perjalanan dinasan kita sudah dipahami bersama mana yang dikategorikan perjalanan tetap, mana yang perjalanan biasa. Kami di Inspektorat Pak Swedi juga sudah 4 bulan ini Pak, kami tidak menikmati perjalanan dinas dalam perjalanan Pak. Tapi kami hanya menerima. Iya Pak. Siapa? Artinya apa Pak? Secara finansial memang kami tidak terima, tetapi kami mendapatkan imbasnya apa? Kredit Pak. Angka kredit yang kami terima karena adanya SPP. Angka kredit itu rezeki kami, angka kredit. Walaupun angka nominal rupiahnya tidak dapat, tapi angka kreditnya kami dapat. Alhamdulillah bisa naik angka lebih cepat. Iya Pak Zaidin ya? Iya Pak. Ya. Supaya. Alhamdulillah ya. Yang ketiga ini sudah dijelaskan secara gamblang baik dari KDD, Kasubag maupun Sekretaris adanya ke transisi yang melaksanakan tugas di BPKD khususnya di dalam kultur-kultur ini. Itu ada memang kekeliruan di dalam penginputan khususnya dari Kementerian Dinas Tetap dan biasanya yang seharusnya tadinya masuk di Kementerian biasa menjadi tetap, begitu juga sebaliknya tetap menjadi biasa. Jadi tetapi Pak Swadi juga tolong sampaikan juga penjelasan teman-teman dari KDD dan Ketua KPU dan juga dengan dorongan backup dari Digbud Provinsi sudah dilakukan perbaikan. Sudah yang tadinya keliru di perjalanan biasa sudah dibaiki dan insya Allah juga dalam waktu dekat akan bisa terrealisasi. Masalah nilainya yang tergantung kembali penjelasan dari Pak Sekretaris, bisa serta-merta nominal itu menjadi hak kita. Kita menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Apalagi sisa dengan anggaran tinggal sedikit, yang pusing sedikit lah. Ya, itu sama-sama ke rekening. Terus yang terakhir ini Pak, yang paling penting buat catatan KJD, sehingga teman-teman dari Polpas, dari pengawas itu menjadi lebih merasa ditempatkan pada porsi-porsinya sesuai dengan hak dan kewajibannya, terutama di dalam pembagian tugas. Khususnya yang nanti yang terkait dengan tadi penjelasan Pak Sekretaris, mari membuat pembagian tugas-tugas terhadap teman-teman itu secara proporsional. Artinya apa? Kalau itu memang leading sektornya memang keahliannya di level SMA, tambah di SMA. Tidak serta merta turut marut dia memangnya dengan latar belakang basic SMA,
dia langsung ke SLB, bingung sendiri juga penugasannya nanti, yang penugasnya juga bingung sendiri, sehingga laporannya juga amburadul, sehingga tidak efektif di dalam pelaksanaan akuntabilitasnya. Tadi kita ini menjadi PR Pak KCD, tolong Pak Suhadir juga tolong berikan pemahaman teman-teman, tidak serta-merta harus menuntut haknya, tidak serta-merta ini gelondongan ini menjadi semua menjadi miliknya rekan-rekan, tapi ditempatkan secara proporsional. Kalau dia memang bisiknya seperti Pak Suhadir matematika, keberadaan matematika ini di SMA ada, di SMK ada, di SMP pun juga ada fasilitasnya, dia bisa masuk ke kamar-kamar, beberapa kamar-kamar itu. Tapi kalau keterkaitan dengan sifatnya umpamanya keahlian di SLB, umpamanya dia punya keahlian yang latar belakang GLB, SLB, nggak mungkin dia akan masuk ke porsi SMA. Emangnya di SMA ada yang luar biasa. Jadi begitu fasilitasnya, supaya kita sama-sama saling saling memahami, saling di kondisi negara kita, pemerintah daerah kita yang sedang lagi pusing-pusingnya juga Pak dengan rekonstruksi ini. Mari kita mensupport, mendukung Pak dengan kita melaksanakan tugas tegowo. Ini kondisi tidak selamanya begini. Insya Allah kita sama-sama berdoa, semoga di tahun anggaran yang akan datang sudah mulai normal semua. Makanya saya selalu mengingatkan teman-teman yang saya juga Pak di talent saya Mas Rodin, kita 13 orang Pak. Saya selalu memberikan spirit moral, sudahlah. Kita hanya 2-3 bulan, 2-3 kali tidak dibayar, 10 tahun, 36 tahunan kita dibayar Pak. Kalau secara hitung-hitungan matematika Pak ya, kita tetap unggul lah dalam segi penghasilan. Ya. Itu beberapa poin. Tolong Bu Dewi diketik sekarang Bu, dibuat videonya, terus kita tandakan bersama sebagai kesimpulan kita di sini, sehingga tidak ada lagi bias-bias setelah ini. Jadi sudah terjawab semua. Sudah tuntas. Jadi itu yang beberapa kesimpulan saya. Masih ada yang tambahkan? Namun sudah tadi Pak ya, KCD cukup ya, Mas Nadir. Sudah Pak, sudah tuntas Pak. Silakan Pak disambil Pak. Kita sambil menunggu ini yang kita lupa. Yang diketik dulu teman-teman. Ini diketik dulu. Ini masuk. Ini kalau ada ini biasa ini mau dibuat. Saya rasa itu beberapa sambil kita menunggu beberapa kesimpulan dengan mengajarkan itu sebagai masalah. Saya juga mendapat atensi dan penghargaan teman saya seluruh saudara-saudaraku Pak Sekretaris, KDG, saya itu Pak Bawas, saya hadir di sini Pak. Terima kasih. Saya tutup pertemuan teks kita ini dengan sama-sama kita membaca. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil. Ayo. Saya tadi begitu baca ini pertama Pak Sekretaris, saya langsung buat tim pada tadinya Pak Haji Munif. Silakan Pak Haji Munif hari ini juga koordinasi dengan Ibu. Karena saya nggak bisa nunggu ya Pak. Ya, cari sekretaris, cari orang perencanaan, cari orang keuangan. Setelah itu minta kontak person terbitin, kontak person baru ya. Dan di minggu lalu yang kurang sehat yang kita pending sebenarnya kita tanggal 15 Pak. Kami ini sebenarnya dari Sumbawa hari ini, tapi karena Sumbawa belum siap, tim kami di Sumbawa belum siap. Tapi ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya juga buat kita semua. Makanya saya kemarin Mas Wadi, saya tidak mau Pak. Saya silakan koordinasi Pak Haji Munif ke induknya dulu. Tadi kita cari informasi supaya kita melihat persoalan menjadi terang benderang. Ya, udah jelas sekali. Kita setelah kita dapat data-data gambaran, silakan kita silaturahmi sini kita berusaha. Sehingga dengan tatap muka menjadi jauh lebih enak. Lebih sederhana kita menyelesaikan masalah. Daripada kita WA habis pulsa saya Pak. Kita revolusi kayak begini. Muncul tidak puas. Yang kedua, kalau WA itu tidak akan pernah puas. Karena selalu kita ingin menjawab, nanti kita ingin menjawab. Makanya yang saya berterang yang pribadi Pak, yang namanya fitcom ini, saya benci terus terang. Karena tidak
tidak maksimal Pak. Tapi dari penjelasan WA itu udah jelas. Jadi dari WA itu kan Iya. kami sangat menerima apa yang kami tidak tahu ya, jadi tahu kan gitu. Apalagi surat-surat jawaban ini kan kami belum terima, baru tadi dibuka. Nah ini saya pesan orang juga Pak, tolong dengan teknologi sekarang Pak. Ya. Ya, teknologi yang sekarang begitu canggihnya Pak. Orang hanya di kamar mandi itu saja itu bisa terdeteksi Pak dengan teknologi itu, Pak. Saya mohon apapun alasannya KJD, Kasubag, Korban itu adalah pejabat-pejabat yang terbaik yang dimiliki oleh di level KJD. Nah tolong ini jadi apa yang saya mari kita sikapi teknologi ini menjadi baik supaya tidak menjadi suatu ketidaknyamanan dalam pelaksanaan. Ya. Hati-hati, pertama saya paham Pak, yang bagaimana saya sering interaksi Pak. Kami berpuluh-puluh kali Pak melakukan gugatan Pak sekretaris, baru kami tiba Pak, baru check in di hotel Pak, kami sudah dikepung yang lainnya Pak, dikepung sama media Pak. Tetapi kita hargai Pak, itu memang profesinya beliau. Tapi bagaimana kita membuat komunikasi diploma kita menjadi satu ya. Kalau itu kita dalam konteks kita idealisasi masing, ya nggak boleh begitu. Saya buat jadi itu nyaman kita pengawasan. Dan saya bilang sama teman-teman, tidak ada boleh yang memberikan suatu penjelasan ini, baik interaksi dengan pihak ketiga dan sebagainya. Cukup satu pintu, dan ini saya akan berbicara. Boleh dia Pak, soalnya kalau udah bias Pak, nanti anggota pemahamannya seperempat, jelaskannya setengahnya salah lagi. Mungkin Pak, makanya saya harapkan jangan apalagi Pak dengan NDPR ini Pak. Itu Pak, luar biasa Pak. Pak Gubernur tidak suka juga kalau OPD tidak meresponsif. NDPR, makanya hati-hati dong. Kalau dari sifat-sifatnya sangat-sangat fundamental jangan. Tapi gini-gini lah. Pak KDD tinggal beli pisang goreng, pesan ngopi, ngetek, pesan kopi, kita nggak mau selesai. Kita usah lewat itu. Kurangi kerjaan saya juga Pak, pusing. Bapak kalau lihat Pak, saya ngumpul Pak. Ya, hari ini saya bulan ini ada sidang Pak, jadi saksi ahli. Belum lagi yang kesulitan seperti kita Pak. Jadi saya itu kalau kejaksaan tinggi Pak, kejaksaan tinggi alhamdulillah Pak. Kita harus mensyukuri kita sebagai pemerintah daerah Pak. Inspektorat itu sekarang aktivitasnya itu sangat tinggi Pak. Kita dihargai dari segi kualitas SDM kita. Sehingga kejaksaan tinggi Polda itu Pak, boleh kita minta bantuan kita di